Halo anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Pak Aan. Hari ini kita akan kembali belajar di kelas 4. Temanya adalah tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran pertama. Kemarin kita sudah banyak mempelajari tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah pendongeng. Siapa yang suka dongeng? Iya. Hari ini kita akan banyak mempelajari tentang dongeng. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mempelajari tentang dongeng, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Apa saja ya? Unsur intrinsik dalam sebuah dongeng yang pertama adalah tema. Tema adalah kerangka ide dasar dalam membuat sebuah cerita. Yang kemudian yang kedua tokoh atau pelaku dalam cerita. Yang ketiga penokohan atau bagaimana sang pengarang ini menampilkan watak dari tokoh-tokoh itu. Yang keempat adalah latar. Latar ada 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kelima adalah alur, runtutan cerita, runtutan berjalannya cerita. Yang keenam, sudut pandang, bagaimana pengarang itu menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketujuh, gaya bahasa. Yang kedelapan, amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita itu. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, main, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Nah, dari pemaparan materi yang sudah Pak Guru sampaikan tentang unsur intrinsik dongeng, kalian coba tuliskan, kalian identifikasi, kalian temukan tentang unsur-unsur intrinsik dari dongeng tupai dan ikan gabus, kemudian kalian tuliskan pada bagian seperti yang Pak Guru tampilkan. Nah, jangan lupa kalian tuliskan juga apa pendapat kalian tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari dari dongeng tupai dan ikan gabus. Anak-anak, tadi itulah cerita tentang tupai dan ikan gabus. Dalam mendongeng, seorang pendongeng ada kalanya menggunakan alat, terkadang berupa boneka. Bonekanya bisa berasal dari kayu. Ya, bagaimana sih pengolahan kayu sehingga bisa digunakan oleh kita? Bagaimana ya? Oke, kalian perhatikan yang Pak Guru tampilkan setelah ini tentang bagaimana proses pengolahan kayu di situ. Kemudian kalian amati. Oke? Oke, di sini pertama kayu akan ditebang, kemudian akan diangkut, lalu akan dibawa ke pengrajin, dari pengrajin dibawa ke showroom untuk menampilkan kerajinannya, baru di situ akan terjadi proses jual beli kerajinan dengan pedagangnya. Nah, di sini kalian mempunyai tugas. Apa sih tugasnya? Kalian tuliskan pekerjaan apa saja yang terlibat dari proses pemanfaatan kayu ini. Oke? Oke, pasti kalian bisa. Kemudian kalian coba temukan di sekitar kalian ada tidak seorang pengrajin kayu. Kemudian kalian buat cerita tentang pengrajin tersebut, apa yang dibuatnya, bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja. Oke? Nah, anak-anak, itu tadi adalah fungsi dari kayu. Dari mana kayu berasal ya? Iya, kayu berasal dari hutan. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tetapi, walaupun kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, penggunaannya pun harus tetap bijaksana. Kenapa kok harus bijaksana ya? Nah, untuk memahaminya lagi, kita lanjutkan melalui tayangan berikut. Hutan di Kalimantan karena penggunaannya yang tidak bijaksana. Ayo, bagaimana itu?
Perhatikan dari tahun ke tahun selalu ada perbedaan. Apa perbedaannya ya? Bagaimana ya menurut kalian keadaan hutan di Kalimantan? Ataukah tambah baik atau tambah buruk tadi? Oke, kalian tuliskan keadaan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun seperti tampilan yang Pak Guru tampilkan saat ini. Kalian buatlah sebuah prediksi tentang keadaan hutan di Kalimantan pada waktu 10 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan pada buku kalian, buku cetak kalian. Di situ ada sebuah gambar peta Kalimantan kosong, tidak ada warnanya, hanya berwarna putih dan sketch saja. Itu kalian berilah warna. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita mempelajari apa saja ya? Yang pertama kita mempelajari tentang unsur intrinsik dongeng. Terdiri dari apa saja? Dari tema, tokoh, penokohan, terus latar, ada alur, ada juga amanat, ada gaya bahasa. Itu adalah unsur dari intrinsik dongeng. Kemudian setelah itu kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana proses kayu dari hutan sampai dapat digunakan oleh kita sebagai konsumen. Walaupun kayu ini berasal dari hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ternyata kita juga harus bijaksana. Kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam ini. Ya, jangan lupa tetap sehat di rumah, tetap olahraga, tetap patuhi protokol kesehatan. Dari bahan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ceria.